Ini suasana keluarga Lin 5 tahun lalu. Kembali ke hari di mana aku dijebak oleh adik tiriku itu. Lin Yu, kamu cuma anak haram dari perempuan kampung. Kamu pikir kamu pantas sejajar denganku jadi tuan muda Lin? Percaya tidak, aku cukup pura-pura jatuh dari tangga ini. Dan kamu akan langsung diusir dari gerbang keluarga Lin. Tak perlu pura-pura lagi, akan aku bantu. Lin Yu, berani sekali kamu. Ayah, ibu, jangan salahkan kakak. Kakak sudah begitu menderita di luar sana bertahun-tahun. Wajar saja kalau dia pendam amarah. Ayu, sejak ibumu tiada, tante kasihan melihatmu sendirian tak punya siapa-siapa. Dengan tulus hati membawamu kembali ke keluarga Lin. Tega sekali kamu berbuat seperti ini. Cepat ke sini dan minta maaf pada adikmu. Ibuku hanya melahirkanku seorang. Dia adikku yang mana? Kurang ajar. Apa begini caranya bicara pada ayahmu? Kamu pantas jadi ayahku? Dulu ibuku mengorbankan segalanya untuk membiayaimu ke kota, begitu namamu sedikit naik. Kamu langsung cari yang lain dan bersekongkol dengannya. Membuat ibuku sakit parah. Begitu ibuku tiada, kamu pura-pura baik membawaku ke keluarga Lin. Hanya untuk menipuku jadi pekerja kerasmu. Lin Zentian, apa kamu masih merasa dirimu hebat? Kamu. Lin Zentian, aku bicara terus terang padamu. Kamu dan keluarga Lin Enyu ini, tak ada artinya bagiku. Meskipun aku harus pulang kampung mencangkul tanah, aku tak sudi tinggal di keluarga Lin Enyu. Lin Zentian, Chen Xiangxiang dan Lin Chong. Kalian berdua tidak akan lepas dari kematian ibuku. Di hidup ini, aku pasti akan membuat kalian membayar berlipat ganda. Bagus. Anak durhaka berani ancam aku. Sampaikan perintahku sekarang, bokot dia di seluruh kota Jiang. Dilarang memberinya makan di industri apapun. Aku ingin lihat, tanpa perlindungan keluarga Linku, berapa lama dia bisa bertahan. Di kehidupan sebelumnya, aku dibutakan oleh kemunafikan keluarga Lin. Rela jadi budak mereka. Baru akhirnya aku sadar, aku hanya pion yang dimanfaatkan. Di kehidupan ini, aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Lin Zentian, Chen Xiangxiang. Dendam atas kematian ibuku, akan kutuntaskan sendiri. Terdeteksi host membawa pusaka menjang ibu. Dendam memuncak. Sistem aktif. Notifikasi tambahan. Terdeteksi perintah boikot eksternal untuk host. Sistem ini telah mengaktifkan fungsi pelindungan identitas selama berada di kota Jiang dan melakukan transaksi legal. Ban, pasar, catatan admin terkait. Blokir tekanan keluarga Lin. Boikot host. Tidak akan efektif. Urus boikot? Sistem lengkap. Terdeteksi amplop peninggalan ibu dalam genggaman host. Sedang menganalisis. Analisis selesai. Di dalam amplop terdapat sertifikat tanah 2 hektar. Hak milik host. Jalan kemakmuran? Ibu ternyata meninggalkan tanah untukku di pusat kota? Itu kan lokasi prima. Lahan 2 hektar di jalan kemakmuran, akses izin terbuka. Fungsi pertanian spesial untuk lahan itu segera aktif. Semua tanaman bisa tumbuh dalam waktu sangat singkat. Dan akan menghasilkan panen spesial. Ibu, kau meninggalkan jalan keluar untukku. Tanah peninggalan ibuku. Tepat di posisi ini. Di sini, sebidang tanah acak saja. Bisa melonjak sampai puluhan miliar. Bertani di tempat mewah begini? Semua barang spesial yang dihasilkan oleh sistem ini akan otomatis dilengkapi dokumen asal-usul yang legal. Asal-usulnya jelas dan telah melalui verifikasi. Lembaga independen. Tak perlu khawatir. Artinya, hasil panen dari tanah ini menyimpan rahasia besar. Coba lihat, kejutan apa yang bisa kutumbuhkan. Benih labu sudah selesai ditanam, total 36 pohon. Siklus pertumbuhan 13 jam. Buah akan matang dalam 15 jam. 15 jam sudah matang? Cepat sekali. Bahkan mencabut bibit pun tak seefisien ini. Pengingat ramah, host melakukan penyangan selama masa tanam. Membalik tanah, menyiram, membasmi hama, dan pekerjaan ladang lainnya. Dapat meningkatkan hasil panen dan mempersingkat siklus pertumbuhan. Host selesai menyiram, kecepatan tumbuh bertambah 1 jam. Host selesai menyanyi, hasil panen meningkat 1%. Baru semalam? Kalau dihitung dengan kecepatan ini, meskipun buahnya biasa saja, 1 hari bisa panen sekali. Hasilnya, kalau ganti tanam padi, gandum, atau ginseng sekalipun. Astaga, ternyata padat. Di dalamnya, semuanya emas. Labu sudah matang. Hasil panen batch ini adalah labu emas. Kemurnian 999.9, berat satuan 3.500 gram. Total 36 buah. 3.500 gram buah. Dengan harga masa ini, 1,300 per gramnya, 1 buah saja sudah bernilai lebih dari 4,6 juta. Dan di tanganku ada tepat 36 buah. Sistem ini benar-benar di luar nalar. Tanam labu malah berbuah emas.
Entah panen berikutnya bisa memunculkan benda aneh apa lagi. Selamat, host, atas keberhasilan tanam pertama. Silakan pergi ke pasar. Jual hasil panen, lalu ambil hadiahnya. Batas waktu menyelesaikan misi 3 hari. Hasil panen? Pasar mana? Yang berani menampung barang seperti ini? Tunggu dulu. Misi ini hanya minta untuk menjualnya. Tidak menetapkan harus ke pasar. Benda ini emas murni. Umurnya 999,9 dan pasti dengan senang hati membelinya. Selama lolos uji, mereka tidak akan peduli. Dari mana asal emasku ini? Zhentian, hatiku benar-benar tidak tenang. Saat dia pergi, di sakunya tidak ada uang sepeser pun. Semalam pasti tidur di jalanan. Bagaimana kalau kita suruh orang untuk menjemputnya kembali? Hatimu terlalu lembut. Anak brengsek itu mati kedinginan. Di kolong jembatan baru puas rasanya. Jangan bicara sembarangan. Biarkan dia tahu. Tanpa identitas keluarga Linku ini, dia bukan siapa-siapa. Tuan, terjadi masalah besar. Tuan muda dia ternyata. Permisi, Pak. Apakah ini barang milik Anda sendiri? Warisan leluhur. Silakan dicek kualitasnya, nanti juga jelas. Mohon tunggu sebentar, Pak. Saya akan melapor ke atasan. 36 buah. Satuannya 4 juta. Total lebih dari 100 juta. Cukup. Untuk sementara cukup buat bertahan hidup. Tenlin, kualitasnya benar-benar sesuai standar. Dan kami bisa membeli semuanya. Bawa semua ke sini. Akan kami selesaikan pembayarannya sekaligus. Baik. Aku akan pulang dan mengangkut sisanya. 35 labu emas lagi. Harus kusembunyikan baik-baik. Jangan sampai dirampok orang di tengah jalan. Misi penjualan pertama telah aktif. Mohon jual semua labu emas. Untuk mencapai target dan mendapatkan bonus lebih awal. Yaitu 1 paket benih langka, berisi sekantong benih bawang putih. Bawang putih? Entah tanaman ajaib macam apa yang bisa tumbuh. Baiklah. Coba saja tanam. Tuan, barusan anak buah kita tidak sengaja melihat. Dia beli banyak bibit. Pupuk, pestisida, peralatan. Oh iya, ada 1 traktor juga. Traktor. Ayahanda, kakak tidak akan sungguh-sungguh mau kembali ke desa jadi petani, kan? Jadi petani itu apa bedanya dengan pemulung sampah? Dia merendahkan dirinya sendiri seperti itu. Dasar anak durhaka. Zhentian, sudahlah jangan marah. Biar saja dia jadi petani. Itu juga bukan hal yang buruk. Apa yang kau mengerti? Itu pekerjaan petani rendahan. Tuan muda tanam, memalukan. Wajah seluruh keluarga Lin akan habis dipermalukan olehnya. Orang ini lucu sekali ya. Kalau begitu, warisan keluarga Lin. Lihat drama apa lagi. Aku akan pergi, tenang. Kunasihati dia pulang. Aacong memang yang paling pengertian. Kalau saja anak durhaka itu punya 1/10 saja dari kecemerlangan Aacong. Aku sudah sangat bersyukur. Aacong tahun lalu baru memegang perusahaan. Langsung mencetak untung 1,3 miliar. Lin Yu itu, seumur hidupnya, tidak akan bisa menyentuh nilai seujung kuku itu. Hadiah tahap pertama dari sistem, ternyata bibit bawang putih. Entah hal bagus apa yang bisa tumbuh kali ini. Mendeteksi host. Menggunakan alat bantu tanam mekanis. Dapat mempercepat waktu 2 jam. Kak, kau bertani begini, sungguh tak tahu malu? Kau lewat jalan emasmu, aku mengurus ladangku sendiri. Memangnya mengganggumu? Kak, aku datang dengan niat baik, kenapa sikapmu begitu? Ayah menyuruhku menjemputmu pulang, asal kau mau sedikit merendah. Masalah ini akan dianggap selesai. Lincong, kau jauh-jauh datang sendiri ke sini. Apa benar-benar hanya untuk membujukku? Kau cerdas, jadi langsung saja. Kau tak punya apa-apa. Kembali pun, ayah takkan beri harta. Lebih baik kau segera sadar diri. Lalu menghilang secepatnya, begitu? 1 labu ini harganya lebih dari 4 juta. Jangan sampai dia tahu. Ambil ini. Barang kampungan. Entah Tuan Muda Lin sudi memakannya atau tidak. Siapa mau labumu? Jangan muncul lagi. Kalau tidak, akan kuhancurkan kau. Tenang saja. Meski dijemput tandu emas, aku tak akan kembali. Lihat, zaman sekarang begini. Masih ada yang naik traktor di jalan raya? Di depan sana sudah banyak. Kemarin 1 sudah dicek, manajer bilang oke. Kali ini, bawa semua 35 sisanya sekalian. Selesaikan semuanya sekaligus. Wahai, abangku tersayang. Apa yang kau angkut di mobil ini?
Benar-benar hantu tak tahu diri. Bawa labu. Kenapa? Ada masalah? Dengar itu, semuanya? Si bocah ini sekarang jualan labu. Aduh, Lin Yu, kau ini. Dulunya Tuan Muda Lin juga. Apa kau tidak malu? Lucu sekali. Lucu sekali. Tuan Muda pergi dari rumah, jualan labu. Jangan ketawa. Labu ini tidak akan sanggup kalian beli. Kami tidak sanggup beli. Labu di mobilmu ini labu emas atau labu perak, hah? Kalau tidak ada urusan, kalian bisanya sekarang. Siapa bilang tidak ada urusan? Berapa harga labu di mobilmu ini? Sudah kubilang, kalian tidak akan sanggup beli. Cukup, Lin Yu. Jangan pura-pura bego di depanku. Potong. Ku coba, manis atau tidak labunya. Dengan sikap kalian yang seperti ini, apa bisa kuanggap? Kalian mau merampas labuku dengan paksa? Kau keterlaluan. Walau kuambil beberapa labumu. Memangnya kau bisa apa? Itu ucapanmu sendiri. Semoga nanti kau tidak menyesal. Menerima laporan dari warga, ada yang merampok emas. Harus segera menuju TKP untuk menangkap tersangka. Apa-apaan ini? Ini emas asli. Panggilan, aku Chenran. Persimpangan Jalan Emas dan Jalan Naming, ada perampokan emas. Jumlah yang terlibat sangat besar, minta bantuan. Petugas Chen, aku dan dia ini saudara. Cuma bercanda. Salah paham. Ya, salah paham. Mereka ini, adik tiri. Kalin. Cepat suruh dia bicara. Bilang kita ini orang sendiri, Kak. Cepat katakan pada mereka, kita ini orang sendiri. Tuan Lin, apa benar yang dikatakannya? Kami memang adik tiri. Tapi aku sudah. Mereka usir dari rumah. Sekarang jatuh miskin. Miskin, hanya tersisa labu-labu ini. Mau tidak mau. Terpaksa kujual untuk dapat uang. Bawa emas 1 mobil, masih bilang keluarga miskin. Jadi kenapa? Miskin cuma punya emas, tidak boleh. Labu emas ini pasti palsu. Iya, pasti palsu. Kalau tidak, mana mungkin dia punya labu emas sebanyak ini? Asli atau palsu? Periksa saja langsung, kan ketahuan. Aku mohon kau tangkap dia. Diam. Kau tersangka perampokan besar. Yang harus ditangkap itu kau. Kau benar-benar berani menjebloskanku ke penjara. Kalau tidak, Tuan Muda Lin, jangan senang dulu. Ayah akan selamatkanku. Tunggu aku keluar, kau akan kubayar 2 kali lipat. 100 kali lipat. Kau dengar? Jangan pergi. Silakan ikut kami. Lin Yu, sialan. Aku pasti akan membuatmu membayar semuanya. Astaga, apa aku masih mimpi? Aku baru saja lihat mobil polisi. Mengawal sebuah traktor? Apa yang diangkut di atasnya? Sepertinya ada yang mau rampok ban. Aku mau tarik uang dulu. Kenapa pengawalannya semegah ini? Kepala Chen, ada situasi apa ini? Kami sedang mengawal Tuan Lin, yang hendak bertransaksi di bank kalian. Anda bilang, mengawal sebuah traktor? Ini, 1 traktor penuh labu emas. Begini, di rumah ada beberapa labu, sia-sia saja disimpan. Sulit disimpan dan makan tempat, tak ada pilihan lain. Jadi kubawa ke ban ini untuk dijual. Mau terima atau tidak? Terima. Silakan masuk, silakan. Begitu mudahnya mengirim 1 truk penuh emas. Siapa sebenarnya Tuan Lin ini? Harus kuselidiki. Kenapa Acong belum juga kembali? Jangan-jangan Lin Yu sudah melakukan sesuatu padanya? Sampah macam apa dia itu? Meski dikasih 10 nyali, dia tetap akan berani macam-macam pada Acong. Lagi pula, dia juga tak punya kemampuan sebesar itu. Benar juga, dia cuma benih liar. Sudah dikeluarkan dari keluarga Lin. Dia bukan siapa-siapa. Ayah, aku ditangkap. Ada apa? Kenapa? Acong ada di depan ban. Dia merebut emas yang mau dijual Lin Yu. Langsung ditangkap polisi di tempat. Periksa rekeningnya sekarang. Periksa sumber dananya. Periksalah sedetail mungkin. Aku sudah menghubungi pihak ban. Ban Z bilang Lin Yu adalah nasabah premium utama. Sesuai dengan aturan perlindungan privasi nasabah premium. Mereka menolak mengungkapkan informasi rekening apapun. Premium utama? Dari mana dia dapat kualifikasi itu? Mama, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Acong baik-baik saja? Bisa ditangkap? Ternyata Acong yang pergi merebut emas yang mau dijual si keparat itu. Langsung ditangkap polisi di tempat. Dia jual emas? Pasti ayah diam-diam memberikannya. Sedikit pun tidak peduli pada si keparat itu. Mama, ini bukan waktunya membahas itu. Cepatlah temui ayah untuk berunding. Bagaimanapun caranya, Acong tidak boleh dipenjara. Mama, apalagi yang kau ragukan? Kalau Acong benar-benar masuk penjara, aku akan cari mati sama si keparat itu. Shi, kau tenanglah. Wajah ayahmu sekarang sangat mengerikan. Bagaimana kalau dia marah besar lalu menyesal dan memutuskan tidak mewariskan perusahaan pada adikmu? Lalu, menurutmu bagaimana?
Kita temui si keparat itu. Paksa dia buat surat pernyataan damai. Dia itu sangat membenci kita. Mana mungkin dia mau setuju? Dia tidak punya pilihan. Kepala Bank Z, pimpinan Wang, adalah teman lamaku puluhan tahun. Sepatah kata dariku, dia pasti bisa membekukan dana si keparat itu. Kalau dia acuh tak acuh, akan kubuat dia kehilangan segalanya. Mama hebat. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat kita temui pimpinan Wang. Aku akan telepon pimpinan Wang dulu. Tuan Lin, mohon tunggu sebentar, saya akan selesaikan perhitungannya. Silakan minum dulu. 36 biji, cukup buat mereka pontang-panting. Halo, siang-siang, ada apa? Pendapatan keluarga Lin sedang tidak baik. Lihat saja Lin Yu, satu truk labu emas nilainya lebih dari 100 juta. Pegang erat pohon besar Lin Yu ini, itu baru bisnis yang benar. Total nilai labu emas ini, 147.204.000 yuan. Berapa? Lebih dari 100 juta. Gila, gue kaya. Gue kaya. Benar-benar gila, bertahun-tahun aku kerja di bank. Baru kali ini, lihat orang sebrutal ini. Ini baru namanya kaya beneran. Naik traktor, bawa satu truk labu emas buat dijual ke bank. Ini semua labu emas standar, berat bersih 7 pon per biji. Satu truk penuh, semua surat-surat lengkap, nomor serinya juga cocok. Tidak ada masalah sama sekali. Tuan Lin, maaf sudah membuat Anda menunggu. Semua 30 lebih labu emas sudah selesai diverifikasi. Totalnya 147.204.000 yuan. Saya sudah buatkan kartu VIP Platinum, semua dana sudah masuk. Ya ampun, uang tunai hampir 200 juta. Tuan Lin masih sangat muda. Entah sudah punya pacar atau belum ya? Tuan Lin, harus saya akui, Anda muda dan luar biasa sukses. Anda seorang diri memenuhi target simpanan bulanan bank kami. Semuanya tercapai. Tenang saja. Saya buatkan kartu VIP Platinum, seluruh staf bank kami akan melayani Anda sepenuh hati. Sudahlah, buat apa semua basa-basi ini? Anda terlalu rendah hati, ini adalah bentuk penghormatan kami. Untuk klien istimewa seperti Anda. Selamat, misi pertama selesai. Dapat hadiah. Bonus panen 2 kali lipat, berlaku 24 jam. Gila, panen 2 kali lipat? Aku harus buru-buru pulang bertani. Tuan Lin, apa Anda ada urusan mendesak? Serahkan saja pada saya. Tidak perlu. Aku buru-buru pulang buat nanam. Sekaya ini masih bertani? Ini baru sultan sejati. Tuan Lin, aku juga mau bertani. Bisakah Anda ajak saya untuk bertani? Saya juga. Aku juga mau ikut. Tuan Lin, bawa saya juga ya. Saya juga mau tanam. Ini. Baiklah, naik traktorku. Bonus panen 2 kali lipat telah diaktifkan. Waktu tersisa, pukul 23:59 menit 47 detik. Tuan Lin, Anda tidak bercanda kan? Ini pusat kota. Benar. Ada masalah? Ya ampun, tanah 2 hektar di pusat kota buat nanam? Kekayaannya seberapa sih ini? Tidak masalah Tuan Lin. Kami akan lakukan sesuai perintah Anda. Mulai dari membersihkan rumput liar dulu. Siap? Cepat? Apa kita nanam di sini benar-benar bisa bikin kaya? Aku sudah cari tahu. Tuan Lin itu kaya raya dari bertani. Bisa jadi, labu emas itu tumbuh dari tanah ini. Pokoknya, ikuti dia, kita pasti nggak rugi. Di ladang mungil, gali dan gali terus, menggali sebuah. Labu. Pembersihan rumput selesai. Kecepatan meningkat 1%. Tenaga kerja gratis, sayang kalau tidak dipakai. Sistem mendeteksi pemicu bonus. Progres balas dendam host. Mencapai tonggak penting. Membuka satu petunjuk intelijen. Atas nama Lin Zentian. Ada perusahaan cangkang di kawasan industri kota Jiang. Diduga digunakan untuk menyembunyikan catatan transfer aset ilegal. Disarankan host untuk memperhatikan petunjuk terkait. Perusahaan cangkang? Aku ingat ini. Angin apa yang membawa sampah ke sini? Kalian mau apa? Lin Yu, kita orang pintar nggak usah basa-basi. Tujuan kami ke sini hari ini, kamu seharusnya sudah sangat tahu. Baru kali ini agak ada penampakan. Kamu pura-pura jadi. Istri baik di rumah, aku mual tiap mengingatnya. Lin Yu, sepertinya kamu salah paham besar. Soal posisimu. Kamu pikir ayahmu meninggalkan harta karun untukmu. Lalu kamu bisa sok jagoan di depanku? Kamu pikir dia benar-benar cinta padamu? Dia cuma merasa sedikit bersalah. Jangan kira kamu bisa jungkir balik. Kenapa kamu ketawa?
Aku tertawa lihat ibu dan anak bodoh. Kalian pikir, Keberanianku datang dari Lin Sentian. Kau gereja, Deswar, memangnya kamu mampu sendiri menjebak Acong? Kusarankan kamu tahu diri. Kalau tidak, ibuku bisa kapan saja telepon direktur uang. Bukukan semua uangmu. Nanti menangis pun sudah terlambat. Sudah takut, Lin Yu? Jelas sekali, kalian sama sekali tidak tahu. Direktur uang itu teman sekelasku. Dia dan keluarga Lin kami punya hubungan kerja yang dalam. Dengan pengetahuan cetekmu itu, mau pakai apa melawanku? aku akui omongan kalian ada sedikit benarnya. Kalau begitu, silakan. Jangan cari malu, Lin Yu. Kali ini kamu sudah tamat. Mau lawan aku? Siapa dirimu? Tunggu dulu. Kenapa? Mau minta ampun? Sudah terlambat. Maksudku, nggak perlu repot-repot menelepon. Tuan Wang, sini sebentar. Tuan Lin, Anda mencari saya? Kakak Wang, kenapa kamu juga di sini? Astaga, Ada keperluan apa Anda memanggil saya? Di kehidupan ini, kalian semua harus membayar harganya. Paman Wang, kakau panggil dia apa? Tuan Lin, memangnya kenapa? Saya sedang mencabuti rumput liar untuk Tuan Lin. Apa? Kakak Wang, kau ini direktur Wang dari Bank Z. Dan kamu bilang sedang mencabuti rumput? Direktur apanya? Di hadapan Tuan Lin, saya ini bukan apa-apa. Tuan Lin, Anda mencari saya? Bibit bawang putih kurang air. Siram semuanya. Siap, Tuan. Sekarang, apalagi yang mau kalian katakan? Tidak mungkin. Seorang direktur Bank Z yang terpandang. Kok bisa berkebun untukmu? Bagaimana caranya kau melakukan ini? Lin Yu, ternyata aku meremehkanmu. Siapa yang sangka Lin Zentian? Ternyata masih meninggalkan koneksi sekuat ini untukmu. Daripada ngomong tak jelas, urus putramu. Begitu masuk penjara, kalian tak bisa menemuinya. Kamu mau tulis surat pernyataan damai atau tidak? Tidak. Bagus. Bagus sekali. Lin Yu, kau benar-benar berani. Tunggu saja dan lihat pembalasanku. Chen Xiang, Nyonya Lin, kalian jangan dulu tidak sabar. Aku akan mengirim kalian satu persatu ke penjara. Satu keluarga memang harus tetap bersama. MA, ayah keterlaluan pilih kasih. Direktur Wang ternyata bekerja untuk bocah itu. Pasti ayah yang diam-diam menelepon dan mengaturnya. Bagaimanapun juga, dia itu anak pertamanya. Tanpa bisikan kita bertahun-tahun, dia tak akan mengusir bajingan itu dari rumah ini. Lalu sekarang bagaimana? Apa kita hanya akan diam saja melihat bajingan itu sesombong itu? Melihat Aacong mendekam di penjara? Tentu saja tidak. MA, ibu punya rencana. Kita akan pasang jebakan untuknya. Direktur Wang, maaf merepotkan kalian hari ini. Tuan Lin, Anda sungguh terlalu sopan. Justru kami yang harus berterima kasih padamu. Tempat ini, siram dan cabut rumput, mengingatkanku masa kecil. Direktur Wang pandai sekali bicaranya. Anda jangan khawatir. Kalau nanti saya mau menabung, pasti saya pilih ban Anda. Bagus, bagus, bagus. Dengan janjimu ini, hati saya jadi tenang. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Hati-hati di jalan. Selamat, host. Tanaman gelombang kedua sudah matang. Cepat sekali. Pantas saja, banyak tangan meringankan pekerjaan. Kali ini, kira-kira hasil apa yang bisa kupanen? Ada yang tidak beres. Bukannya katanya sudah matang semua? Kok tidak ada apa-apa? Aku bingung. Buah bawang putih itu di dalam tanah, bukan di luarnya. Apa ini? Bawang putih matang. Gelombang ini hasilkan zamrud terbaik. Grade Imperial Green. Total 36 butir. Hijaunya sungguh memesona. Ini benar-benar Imperial Green grade utama. Bedanya, orang lain dapatnya dari judi batu. Sedangkan aku, ini hasil tumbuh dari tanahku.
Ini batu ambar. Mutiara bercahaya. Batu 7 warna, morganit, giok, berlian. Semuanya kualitas super. Tanam labu dapat emas, sistem ini. Tiap kali semakin gak masuk akal. Ngorek manual begini lambat banget, harus pakai alat. Kayaknya cuma gue orang pertama yang gali zamrud pakai ekskavator. Nah, beres. Halo, Direktur Wang. Saya mau tanya. Apa Anda tahu saluran untuk jual beli batu permata? Tuan Lin, pertanyaan Anda kebetulan sekali. Baru-baru ini ada pameran batu permata. Pedagang batu senegara ada di konvensi. Pameran batu permata? Skalanya besar, semua bos datang. Saya bisa bantu hubungkan. Nggak perlu dihubungi lagi. Saya antar sendiri aja. Anda antar sendiri? Bawa truk batu ini ke sana, tanya harga. Aku sudah duga. Mana mungkin ayah benar-benar memanjakannya. Sepertinya dana yang dia bilang itu sama sekali nggak bisa dicairkan. Kalau nggak, buat apa dia naik mobil jelek begitu di jalan? Kakak Feng, ini orang kampung yang kuceritakan itu. Kampungan banget ya. Iya banget. Kamu harus bantu aku kasih dia pelajaran. Kata ibuku, uang di rekeningnya itu nggak bakal cukup lama. Bantuin aku ya. Biar dia lihat seberapa kuat kita. Barang di mobil itu biasa, tak berharga. Tenang aja. Bocah miskin cuma bawa traktor begini. Barang di mobil jeleknya itu, apa yang bagus? Hantam aja sekali. Suruh dia ganti rugi mobilku, sekalian bantu kau lampiaskan amarahmu. Bang Feng, jangan biarkan dia kabur. Tunang, mana mungkin dia bisa kabur. Bang Feng, lu emang hebat banget. Ini beneran persis kayak lagi ngajak anjing jalan-jalan. Sebenarnya gampang aja, tinggal tancap gas, masa bodoh. Tabrak aja beres. Tapi dengan mobil gue ini, berani dia? Hah, berani apaan? Dikasih nyali segede apapun, dia gak akan berani. Ini namanya hukum mobil mewah. Gak ada yang berani nyenggol kita. Kita ini raja jalanan. Lo pikir, lu bawa mobil sport 5 miliar, dia cuma naik traktor butut. Dia pasti bakal menjauh sejauh-jauhnya. Lin Shi, dasar lo gak kapok-kapok ya. Hah? Dia beneran mau nabrak kita? Dia udah gila. Maaf ya, remnya blong. Lo tahu gak sih, mobil gue ini harganya 5 miliar. Jual lo juga gak akan bisa beli satu bannya. Lo berani-beraninya nabrak mobil gue. Ganti rugi. Gak punya duit. Kalaupun ada, gak bakal gue kasih serupiah pun ke lo. Tunggu ya, awas aja lo. Gue telepon polisi. Berani nabrak mobil gue. Bakal gue bikin lo bangkrut. Lo sengaja, kan? Ya, betul. Kalau gitu, tunggu aja polisi datang. Lo bakal mendekam di penjara. Oh, jadi itu tujuan lo sebenarnya? Lo ngomong apa sih? Gue gak ngerti. Apa kalian pernah kepikiran? Gimana kalau gue tabrak kalian sampai mati? Lo? Gak mati lo, berarti lo masih beruntung. Nggak mungkin. Dulu dia bukan orang yang kayak gini.
Kenapa dia bisa berubah total? Berhenti. Apa yang terjadi di sini? Tunggu, kau lagi. Kita bertemu lagi. Jangan bilang kau bawa labu emas lagi. Tenang, kali ini bukan labu emas. Lalu apa? Giok. Setidaknya 10 kali lebih mahal dari labu emas. Syukurlah. Jadi, apa yang terjadi di sini? Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Dia yang menabrak kami dari belakang. Dia mau membunuh kami. Pak petugas, Anda harus bela kami. Lihat ini. Mobilku hancur begini jadinya. Edisi terbatas global, sekarang 5 juta dolar pun tak bisa beli. Tangkap bocah ini. Kamu harus menangkapnya sekarang juga. Bukankah kau ingin menjebak Ajong? Ini namanya balas setimpal. Apakah benar seperti yang mereka katakan? Mobilku ada dashcam. Jangan dengerin omong kosongnya. Lihat saja traktor rongsoknya ini. Mana mungkin ada dashcam? Petugas, ngapain masih bengong? Cepat bawa dia pergi. Pastikan dia merekam diesel. Mobilku sudah hancur total. Jika tak selesai, kalian kutuntut. Tutup mulutmu. Kecelakaan ini, kamu bertanggung jawab penuh. Ini tidak benar. Rekan, aku memang salah pindah jalur tapi traktor ini jelas-jelas bisa mengerem, tapi malah tetap menabrak. Dalam situasi apapun, dia hanya tanggung sebagian. Apa kamu vonis aku tanggung jawab penuh? Buka mata. Di aspal jelas-jelas ada bekas rem traktor ini. Di rekaman CCTV, lampu remnya juga menyala. Traktor gede ini memang melakukan pengereman, tapi jelas-jelas tak serius mengerem. Gerakannya sama sekali tidak mencapai efek pengereman yang normal. Menurutku, anak ini kemungkinan besar memang sengaja. Lagi pula, kendaraan berbahaya seperti traktor ini, sesuai aturan, wajib diperiksa secara paksa. Kalau sistem remnya tidak layak, itu artinya kendaraannya sendiri yang bermasalah. Betul, mobilnya memang bermasalah. Kami korbannya di sini. Begini saja, kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Aku bayar denda, tapi suruh dia ganti rugi mobilku. Selesai perkara. Bagaimana? Orang ini cuma ngendarain traktor. Mana ada uang buat ganti mobil sport? Dia tamat riwayatnya. Pengemudi itu licik. Sengaja ingin. Orang itu bangkrut total? Benar, pemuda ini pasti tamat. Mobil sport kayak gini, dia bayar sampai kapanpun gak akan sanggup. Kalian yakin kecelakaannya seperti ini? Kenapa? Nggak terima? Nggak terima, pakai jalur hukum aja. Lin Yu, kusarankan jangan banyak bacot, mengaku aja. Sumber daya keluarga Lin bukanlah sesuatu yang bisa kamu bayangkan. Makin kamu teruskan, kamu bakal makin menderita. Baik, kesalahan sekunder, aku akui. Tapi aku ada satu pertanyaan. Pertanyaan apa? Kalian nabrak mobilku. Harusnya kerugianku juga jadi tanggung jawabmu, kan? Kerugianmu? Traktor rongsokmu ini, kerugian apa yang bisa ada? Paling-paling cuma rugi beberapa ribu. Iya, masa kerugian traktormu bisa dibandingkan dengan mobil sport 500 juta kami? Astaga, isi mobil ini semuanya. Kamu barusan bilang, kerugianku nggak seberapa? Bukannya katamu bocah ini cuma sampah dari kampung? Dari mana dia dapat giok sebanyak ini? Nggak tahu, pasti itu palsu. Pasti giok kualitas paling rendah yang paling murahan. Kalaupun harus ganti rugi, pasti nggak seberapa. Benar, pasti begitu, betul, betul. Aku panik sendiri, ini pasti semua giok sintetis buatan. Jangan coba-coba nipu kami.
Aku sudah menduga kalian bakal bilang begitu. Jadi, aku sudah menghubungi para pakar dari asosiasi Giok. Untuk menyaksikan langsung di sini. Asosiasi Giok? Ngacap kamu. Mereka semua benar-benar pakar dari asosiasi Giok. Iya, bukankah dia? Master penilai pertama, His Hen, kabarnya. Harta karun yang sudah lolos penilaian tangannya. Tak pernah sekalipun ada yang meleset. Apa? Bagaimana dia bisa kenal master sehebat itu? Tuan Lin, di mana? Barangnya? Master Qi. Giok ini seharusnya diperlihatkan padamu. Sayang sekali. Hancur karena masalah sepele mereka berdua. Tapi ini cuma giok biasa, bukan kerugian besar. Ini, zamrud kualitas tinggi. Siapa yang tega melakukan ini? Menghancurkan zamrud kualitas tinggi seperti ini? Tuan Lin, yang di dalam mobilmu ini. Itu giok permaisuri, kan? Anda tidak bercanda? Ini giok permaisuri? Giok kerajaan untuk stempel negara, meski pecah. Tapi harganya tetap tak ternilai. Apa? Mustahil. Mustahil. Apa ini giok putih? Giok putih semurni ini? Tanpa cacat sedikit pun. Ini batu darah ayam. Murni tanpa cacat, benar-benar kualitas terbaik. 7 warna melebur jadi satu di giok yang sama. Apa aku buta? Giok putih domba, zamrud, virus. Imperial Green Grade utama. Ini. Semobil ini penuh dengan harta karun langka. Abang Feng, kau tidak apa-apa? Abang Feng, jangan menakutiku. Dia sekaya ini, kenapa kau tidak bilang padaku dari awal? Ini semua salah paham, Kepala Chen. Ini salah paham. Kepala Chen, anggap saja aku ini kentut. Lepaskan aku. Ini salahku, aku mengaku salah. Kawan, ini salah paham. Maafkan, kau orang besar berhati besar. Lupakan saja masalah ini, ya? Ayu, anggap saja ini tidak pernah terjadi. Kami sudah minta maaf padamu. Sudah selesai kan? Aku dengar tadi seseorang bilang mau ganti rugi sesuai harga asli. Tidak kurang 1 sen pun. Pak Chen, Tolong berikan surat penetapannya padanya. Mau tanda tangan atau tidak? Cepat, jawab. Pak Chen, anggap saja aku ini kentut. Lepaskan aku, ya? Kau pikir itu mungkin? Jangan. Kak, ampuni aku, ya. Aku mohon padamu. Ini semua gara-gara dia yang menghasut. Antara kita tidak ada dendam, kan? Kak Feng, kok kau bisa bicara begitu? Aku ini perempuanmu, loh? Siapa kau? Tutup mulutmu. Kita belum jelas hubungannya, meskipun kita ada hubungan. Sekarang kita sudah putus. Wah, benar-benar habis manis sepah dibuang. Tapi kau salah besar. Kalian berdua, hari ini. Tidak akan ada yang bisa lolos. TAM, tamat sudah. Puas sekarang? Tadi lagaknya sombong banget. Makanya, orang itu jangan sombong. Nah, begini jadinya. Sampai tante mau kan? Pak Chen. Sekarang kebenarannya sudah sangat jelas. Mereka sudah melakukan tindak pidana perusahaan berat properti orang lain. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Kalian berdua, ikut saya kembali. Jika penyelidikan selanjutnya terbukti benar, kalian mungkin akan menghadapi hukuman penjara. Masuk penjara. Aku tidak mau. Aku pantang masuk penjara. Kau ini iblis. Lin Yu, tunggu saja. Beraninya kau kurang ajar begini. Ayah pasti tidak akan memaafkanmu. Akhir hidupmu pasti akan lebih sengsara daripada aku. Ikut aku. Tuan Lin. Giok satu mobil ini. Semuanya milik Anda. Warisan leluhur. Kami butuh uang, jadi kami jual. Anda bercanda lagi. Kalian diam saja. Cepat ambilkan kursi untuk Tuan Lin. Lau Qi. Dari mana kita dapat kursi? Bongkar jok mobil, bawa ke sini. Tunggu sebentar ya.
segera kami ambilkan. Tuan Lin, silakan duduk, duduk. Cepat duduk, cepat. Apa benar dia master penilai pusaka? Di tengah jalan begini, menjilat-jilat anak muda sepertiku. Apa aku sudah gila? Tuan Lin, Anda pasti lelah. Saya pijitin ya. Master Qi, ini sudah kelewatan. Master terkenal, tapi merendah seperti budak. Memang kenapa kalau seperti Buddha? Kami rela. Katakan. Pantas tidak kami merendah begini? Pantas sekali. Tuan Lin, terimalah kami, cucu-cucumu ini. Tuan Lin, semua giok ini kami borong. Kami tidak akan menawar. Master Qi, Anda jangan buru-buru. Barangnya di sini tidak akan lari. Tuan Lin, saya tahu Anda bukan orang yang kekurangan uang. Tapi asosiasi giok kami sangat serius. Selain uang tunai, kami juga ingin memberi Anda sebuah villa. Lokasinya di Teluk Zamrud. Ini sebagai wujud ketulusan kami. Memberikan villa? Villa terbaik, mustahil Anda tolak. Terus tinggal di pinggir sawah kan, Tuan Lin? Tempat itu benar-benar bagus. Anda pasti suka. Iya. Setara dengan status Anda. Para master ini terlalu antusias. Bisnis belum selesai. Sudah mau memaksa memberi villa. Lumayan juga. Kebetulan aku butuh tempat tinggal. Baiklah, kalau begitu aku terima saja. Baik, Tuan Lin. Total estimasi nilai batunya. Besok kita tanda tangan kontraknya. Anda harus ingat itu ya. Aku tahu. Jangan tidak sabar. Tuan Lin, aku ingin sedikit berkomentar saja, kumpulan batu giok ini. Tolong jangan dijual ke orang lain. Guru Qi, aku sudah bilang jangan. Ah, baik. Aku diam sekarang. Percepat pembuatan laporan estimasinya, sebelum besok. Harus sudah ada di tanganku. Mengerti? Komandan Chen, Tuan Lin, apa Anda ada waktu sekarang? Aku ada keperluan ingin didiskusikan denganmu. Baiklah, silakan masuk dulu. Silakan duduk. Tuan Lin, aku akan langsung ke intinya saja. Aku ingin bertanya, bisakah giok permaisuri itu dijual kepada kami? Kalian ingin merekonstruksi stempel kerajaan? Itu perintah dari atasan. Stempel kerajaan asli sudah lama hilang. Atasan dengar Anda punya giok permaisuri itu. baik. Tidak perlu melanjutkan. Tuan Lin, Kurasa Anda salah paham. Maksudku, batu itu sudah lama hancur. Lebih baik kau pilih saja batu yang baru. Bagaimana menurutmu dengan batu yang ini? tidak bisa begitu. Kalau begitu, tunggu sebentar. Lihatlah, silakan diskon Anda. Tuan Lin, Semua ini adalah giok permaisuri. Semuanya adalah harta warisan leluhurku, turun-temurun. giok permaisuri yang sudah lama hilang. Anda ternyata punya sebanyak ini? Kalau begitu, Anda bisa membeli sekarang, kan? Bisa, Tuan Lin. Saya benar-benar berterima kasih banyak pada Anda. Tuan Lin, maafkan saya. Saya terlalu bersemangat. Tidak apa-apa. Lekas ambil satu untuk Anda bawa kembali. Tidak bisa, ini giok permaisuri, harganya. Aku tidak bisa mengambilnya begitu saja. Kupikir apa? Ini bukan untuk dirimu sendiri. Ini adalah kontribusi untuk kebudayaan negara Z lagi pula. Aku juga ingin tahu seperti apa wujud stempel kerajaan. Yang direkonstruksi dari giok permaisuri itu nantinya. Tuan Lin, Atas nama negara Z, terima kasih atas kontribusi Anda. Sudah. Tak perlu dibuat seformal ini. Lin Chong dan Lin Shi sudah dibebaskan dengan jaminan. ayah. Benih liar itu hampir membuatku dipenjara. Ayah, kali ini dia benar-benar sudah sangat keterlaluan. Tutur kalian semua, Tuan tak benar. Tahu berapa biaya untuk bebaskan kalian? Aku menghamburkan 20 juta hanya untuk menyogok oknum-oknum terkait. Barulah kalian bisa keluar dengan jaminan. Dia keterlaluan kali ini. Diam kalian berdua. Tahu berapa biaya yang kubayar untuk bebaskan kalian? Aku habis 20 juta untuk suap. Baru bisa keluarkan kalian. Zhentian, anak-anak baru saja pulang. Jangan kau buat mereka takut. Lagi pula, soal ini, kau juga ikut bertanggung jawab. Aku? Benar, ya? Kalau bukan karena kau menyembunyikannya dari kami,
Memberinya banyak sumber daya, mana mungkin aku bisa dijatuhkan? Omong kosong. Sejak kapan aku memberinya sumber daya? Yah, apa maksudmu? Jadi itu bukan darimu? Bodoh sekali. Sampai sekarang kau masih berpikir aku yang membelanya? Anak itu menyembunyikan kemampuannya sendiri. Bahkan aku sama sekali tidak menduganya. Ayah, jadi, barang-barang itu, semuanya miliknya sendiri? Tidak, itu tidak mungkin. Dia cuma anak kampung, mana mungkin punya harta sebesar itu? Apa kau tidak salah lihat? Tidak mungkin dia bisa sembunyikan semuanya. Jangan-jangan dia beli barang palsu dan menyuap sejumlah orang untuk mengacaukan pendengaran kita. Tuan, ada masalah besar. Masalah apa? Pihak berwenang rilis pengumuman resmi. Terima kasih atas sumbangan Tuan Muda Lin. Giok permaisuri yang dia sumbangkan. Giok permaisuri. Mana mungkin? Departemen Kebudayaan Negara Z berterima kasih kepada Tuan Lin Yu atas sumbangan batu mulia langka untuk proyek restorasi stempel kerajaan nasional. Baru-baru ini, seorang patriot, Tuan Lin, menyumbang kepada pihak berwenang sebuah giok permaisuri. Giok permaisuri itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Setelah diskusi, keputusan bulat. Giok ini untuk proyek replika stempel. Replika ini penting bagi sejarah budaya. Masih kira dia bawa barang palsu? Untuk mengelabui orang? Ini tidak mungkin. Mustahil. Bagaimana sebenarnya dia bisa melakukannya? Kalau dia benar-benar punya kedalaman kekuatan seperti ini, kenapa selama ini dia sembunyikan? Tanya aku? Kenapa kau tidak tanya dia saja? Zhentian, kau tidak boleh diam saja soal ini. Kenapa? Tak perlu pura-pura jadi istri baik lagi. Zhentian, aku tahu kau marah, tapi coba kau pikirkan. Dia pergi, pasti benci kita. Lagi pula, soal kematian ibunya dulu. Cukup. Tuan Tua Su sakit, tunggu 2 hari. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Su untuk bicara dengan mereka. Untuk apa kau ke kediaman keluarga Su? Keluarga Su punya kuasa dan pengaruh. Aku sudah diam. Manfaatkan sakitnya, ajukan tawaran. Sudah tawarkan kerjasama pada Nyonya Su. Buka semua jaringan bisnis untuk Su. Begitu keluarga Su menerima kita, keluarga Lin kita pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalian semua, diam di tempat dan jangan cari gara-gara lagi. Atau minggat dari keluarga Lin. Sistem, bisa nggak langsung saja biar aku tabur semua? Benih tanaman ini dan lihat hasilnya? Ding, gagal. Lahan 2 hektar hanya bisa 2 tanaman. Dipaksa, mereka rebut nutrisi. Akibatnya, panen gagal total. Sudahlah. 2 jenis ya sudah cukup. Tunggu aku kumpulkan poin dan kau naik level. Soalnya jadi variasi, kan? Benar. Setelah naik level, sistem ini akan membuka lebih banyak fungsi. Waktunya sudah hampir tiba, panenan ini seharusnya sudah matang. Mari kita lihat kejutan apa kali ini. Waduh. Apel, sekarang kau bahkan sudah tidak main sandiwara lagi, ya? Hasil panennya langsung jadi barang elektronik. Ini model terbaru. Kamera digital. Arloji digital, smart speaker. Ini bukan lagi bertani memetik hasil. Orang kira aku habis belanja elektronik. Memang benda-benda ini cukup menarik. Tapi tidak seberharga batu giok. Ding, silakan host lanjutkan panen. Kuharap okra di lahan satunya. Tak menghasilkan barang ini. Daripada begitu, aku berhenti bertani. Langsung buka toko elektronik saja. Ding, selamat host, dapat pil 100 herbal. Dapat menghilangkan lelah, sembuhkan penyakit, dan perpanjang usia. Pil 100 herbal bawaan menghilangkan lelah, sembuhkan penyakit. Memperpanjang usia. Produk elektronik memang tidak semahal batu giok, tapi pil herbal ini Jauh lebih berharga dari apapun. Benar-benar manjur, capek hilang.
Sistem sudah kasih petunjuk, Direktur Ruang kasih bukti transfer. Chenran siapkan arsipnya. 3 jalur, jaringnya sedang ditarik. Sekarang pil ajaib yang bisa menyembuhkan segala penyakit pun muncul. Apa aku akan tanam yang bikin abadi? Selamat host, kamu sudah menyelesaikan 3 kali panen. Kamu mendapatkan hadiah ruang sistem. Ruang sistem? Ruang sistem telah terbuka. Host bisa menyimpan barang ke dalamnya. Bisa diambil kapan saja, kapasitas tak terbatas. Wah, barang bagus. Ah, praktis sekali. Mulai sekarang, aku tidak perlu lagi. Narik gerobak penuh barang keliling kota. Selanjutnya aku akan menanam lufa dan rumput kontrak. Pas 2 jenis. Tidak melebihi batas sistem. Kira-kira bakal jadi apa ya? Terdeteksi host menanam 2 jenis bibit bersamaan. Lufa. Rumput kontrak penuh, lahan maksimal. Tambah varietas, tunggu yang lain selesai. Selesai dipanen, baru boleh ditanam. Baiklah. Tinggal menunggu waktu panen saja. Benda ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Aku ingat, di kehidupan sebelumnya, yang paling membutuhkannya adalah Tuan Tua Su. Gila. Obat sembuhkan semua penyakit? Penipuan macam gini, siapa yang percaya, dia bego. Tuan muda, spanduk, sembuhkan segala penyakit? Apa benar? Nona Besar Su, wanita bangsawan terkuat di Jiang. Dulu cuma lihat fotonya, sekarang akhirnya ketemu langsung. Iya, benar. Kenapa? Kamu sakit? Heh. Berani-beraninya bicara sembarangan lagi ya. Akan kurobek mulutmu itu. Dan kau, jika berani sekali lagi tidak sopan pada Tuan Ling. Akan kurobek mulutmu itu terlebih dulu. Kau mengenaliku? Soal Tuan Ling yang mendonasikan giok permaisuri itu. Beritanya sudah tersebar ke seluruh kota. Semangatmu tanpa pamrih. Saya kagum. Coba saja, siapa tahu berhasil. Meski harapan tipis, aku tak menyerah. Kakekku sakit aneh. Rumah sakit menyerah, Sinse tua pun tak mampu. Rumah sakit menyerah, Sinse tua pun tak mampu. Gejala spesifik kakekmu apa? Gejala spesifik kakekmu apa? Tidak bisa tidur, tidak nafsu makan, selain itu. Kalau begitu minum obat ini. 1 pil saja, pasti langsung sembuh. Aku belum selesai. Tubuhnya banyak bintik merah. Medis sekarang tak bisa deteksi. Aku belum selesai. Tubuhnya banyak bintik merah. Medis sekarang tak bisa deteksi. Aku belum selesai. Tubuhnya banyak bintik merah. Medis sekarang tak bisa deteksi. Oh, begitu. Kalau begitu tetap minum obat ini. Semua penyakit satu obat, kira pil dewa, nipu pun pakai otak. Semua penyakit satu obat, kira pil dewa, nipu pun pakai otak. Sudah kubilang, kurang ajar lagi pada Tuan Mudalin, kubabati kau. Sudah kubilang, kurang ajar lagi pada Tuan Mudalin, kubabati kau. Tuan Mudalin, bagaimana cara menjual obat ini? 1 butir 5 juta. Tuan Mudalin, pil obat murahan ini dijual 5 juta, kamu bisa dituntut. Tuntut obat 5 juta. Aku kan jualan obat asli. Siapa yang mau tuntut aku? Nona besar, orang ini cuma gangguan jiwa. Kita pergi saja. Mana mungkin penipu bisa setenang ini? Aku beli. Mana mungkin bisa ini? Aku beli. Nona besar, kamu sudah gila ya? 5 juta cuma beli pil ini. Nona, kamu sudah ya? 5 juta cuma beli pil ini. Aku percaya. Tapi kalau tak manjur, kau tak kulepas. Aku percaya. Tapi kalau tak manjur, kau tak kulepas. Kalau mujarab, keluargaku akan balas besar. Ingat baik-baik perkataanmu. Keluarga Su selalu tepati janji. Sebentar lagi, keluarga Su akan datang berterima kasih padaku. Yumo, dari mana saja kau? Kakek sudah lama sakit parah. Kok masih sempat-sempatnya keluyuran?
Aku pergi mencari obat. Sudahlah. Yumo juga melakukannya demi kebaikanku. Aku kan belum juga mati. Kakek, jangan bicara begitu. Ini obat ajaib yang kudapat. Minumlah, pasti sembuh. Banyak dokter hebat saja sudah angkat tangan, dan cuma pil ini? Bisa sembuhkan penyakit aneh kakek? Kurasa kau sudah gila. Yumo, jangan buang-buang tenaga lagi. Bagaimana kalau ternyata berhasil? Aku ini juga masih ingin hidup lebih lama. Yumo. Beri aku obat itu, ayah. Jangan minum obat tak jelas. Ayah. Yumo. Suyumo. Sebenarnya apa yang kau berikan pada kakek? Tuan tua, bertahanlah. Kami akan segera bawa Anda ke rumah sakit. Tidak perlu. Kakek, Aku merasa jauh lebih baik. Ayah, Anda bisa berdiri. Kalian jangan meratap di sini. Aku baik-baik saja. Mana mungkin? Tadi. Kekuatan tuan tua. Ini tidak masuk akal. dokter, bagaimana kondisi kakek saya? Aneh sekali. Tuan tua tidak apa-apa. Malah seperti 20 tahun lebih muda. Cucuku yang baik, cucu kakek yang paling hebat. Cepat ceritakan pada kakek, dari mana kau dapatkan obat dewa ini? Berapa biayanya? 50 juta atau 500 juta? Ini cuma 5 juta. Kek, Apa? Obat ajaib yang menyelamatkan nyawaku ini cuma seharga 5 juta. Gak bisa dibiarin. Utang budi ini terlalu besar, cucuku. Cepat antar kakek. Tuan besar mau berterima kasih. Tapi, Tuan besar, orang keluarga Lin sudah janjian mau ketemu Anda. Mereka sudah menunggu sangat lama di luar. Urusan keluarga Lin, nanti saja. Ikut aku. Kita pergi menghadap tabib dewa. Lama banget. Keluarga Su mau ketemu kita nggak? Tutup mulutmu. Ini keluarga Su. Kalau kau berani buat masalah di sini, aku pun gak bisa selamatin kau. Iya, ayah. Acong dulu kelihatannya penurut dan pengertian. Rupanya cuma pura-pura. Sekarang kelihatan jelas, ternyata cuma benalu busuk. Bandingkan dengan Lin Yu. Tuan Yo. Tuan Besar Su, ternyata sudah sembuh ya? Begini. Sudah janji dengan tabib dewa. Terima kasih atas niat baik Tuan Besar Lin. Tapi tidak usah repot-repot. Tuan Besar sudah minum obat tabib dewa dan sembuh total. Tuan Besar Su sudah sembuh. Itu kabar yang luar biasa. Tentu saja. Tuan Besar perintahkan seluruh keluarga Su pergi ucapkan terima kasih. Tuan Besar memimpin keluarga untuk berterima kasih. Ini bukan acara kecil. Kepala keluarga Lin, mungkin Anda belum tahu. Penyakit aneh Tuan Besar kami, sebelumnya sudah divonis dokter. Katanya waktunya tinggal hitungan hari. Siapa sangka, setelah minum obat itu, beliau langsung segar bugar. Seperti 20 tahun lebih muda. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak percaya. Tapi begitulah ajaibnya. Oh ya, Nona Besar bilang. Tabib ajaib itu, sepertinya bermarga Lin juga. Kepala keluarga Lin. Mungkin dia ada hubungan darah dengan keluarga Lin? Kepala pelayan Li, jangan menggoda kami. Orang sehebat itu, kalau memang ada di keluarga Lin, pasti sudah kami sembah bak dewa. Benar juga. Tapi, kepala keluarga Lin, keluarga kami untuk sementara ini, mungkin tidak bisa terima tamu. Kalau ada urusan. Harap tunggu dulu. Tidak apa-apa, terima kasih, kepala pelayan Li. Ayah, serius? Satu pil bisa menghidupkan orang mati? Dokter sakti macam apa itu? ayah, bagaimana kalau kita cari koneksi?
Tadi kepala pelayan itu bilang, dia juga bermarga Lin. Mungkin benar saudara kita. Tak mungkin kebetulan. Tapi orang ini sudah selamatkan Tuan Su, kedepannya pasti meroket. Begini saja, kita ikuti mobil keluarga Su. Cari cara untuk kenalan dengan si dokter ajaib itu. Kalau kita sudah dekat dengan dia, Lin Yu itu bukan apa-apa. Nanti kita remas dia. Semudah meremas seekor semut. Kepala keluarga Su, Su Sheng, mengucapkan terima kasih atas nyawa yang terselamatkan oleh Tuan Muda Dokter Ajaib. Ini adalah ginseng umur 300 tahun, harta karun keluarga Su kami. Dipersembahkan untuk dokter ajaib, sebagai tanda terima kasih. Dokter muda, apa ada masalah dengan ginseng ini? Tidak ada. Hanya saja, sudahlah, bagaimanapun ini adalah ketulusan Anda. Saya terima saja. Tuan Su sendiri yang mengantarkan harta pusaka keluarga. Tapi Tuan Lin malah terlihat agak meremehkannya ya? Terus terang, saya datang selain untuk berterima kasih. Ada satu lagi yang ingin saya mohon, Tuan Lin. Saya punya permintaan yang sulit untuk diucapkan. Silakan saja. Saya punya sahabat lama, penguasa kota Jiang. Kondisinya, saya kira tidak akan bertahan lama lagi. Saya pun berpikir, tubuh saya yang hancur saja bisa pulih, apalagi dia? Jadi, dokter muda, bisakah kau menjual beberapa pil lagi untukku? Bisa. Dokter muda? Kau bahkan tidak mau menegosiasikan syaratnya denganku. Langsung jual obat ajaib yang melawan takdir ini padaku? 5 juta satu pil, harga mati, tidak bisa ditawar. Benar-benar hanya 5 juta. 5 juta. Dokter muda, tahukah kau khasiat obat ini yang sebenarnya? Ini adalah obat dewa yang bisa membangkitkan orang dari kematian. Saya tahu. Tahu, tapi tetap kau jual 5 juta. Apa kau tidak pernah terpikir untuk meraup untung puluhan, bahkan ratusan miliar dari ini? Cara saya menghasilkan uang itu banyak sekali. Ini obat penyelamat nyawa. Kalau bisa murah, kenapa tidak? Kalau ada kenalan sakit, rekomendasikan saja. Untuk beli obat di tempat saya. Tian Lin, saya picik sekali. Mulai hari ini, Tian Lin, tamu kehormatan Su, siapa berani singgung? Berarti cari mati sama keluarga Su. Dokter ajaib Lin, melihat ketulusan hatimu. Saya tidak bisa membiarkanmu rugi. Di kartu ini ada 1 miliar. Ini untuk bayar 2 butir obat tadi. Ini? Terima saja. Kalau tidak, saya dan kakek tidak akan tenang. Baiklah, karena kalian sudah memberi uang sebanyak ini. Saya akan beri kalian sesuatu yang bagus. Sesuatu yang bagus? Dokter ajaib Lin, kau ini sedikit meremehkan keluarga Su ya? Harta apa lagi yang tidak dimiliki keluarga Su? Ayo, naik mobil. Akan kutunjukkan, ada di ladangku. Tuan Tua Su ternyata membukakan pintu mobil untuknya. Ayah, apa ayah merasa punggung dokter ajaib muda itu sedikit mirip Lin Yu? Si, jangan asal bicara. Dia itu tamu terhormat. Dibukakan Tuan Tua Su. Mustahil dia Lin Yu? Lin Yu itu orang kampung gak tahu diri. Mana mungkin? Mungkin aku salah lihat. Ayah, lalu bagaimana sekarang?
Kita ikuti lagi? Itu terlalu mencolok, malah akan jadi bumerang. Tenlin, ini lahannya? Iya. Kenapa? Tenlin, ini pusat kota. Tanah emas, kau buat kebun? Jangan kaget dulu, masih ada yang lebih mengejutkan lagi. Nih, ini hadiah balasan dariku. Kakek bawa pulang buat kesehatan badan. Tuan, Anda terlalu sungkan ini. Tunggu dulu. Ini. Ini. Ginseng ini. Sudah ribuan tahun. Mustahil. Mana ada ginseng seperti ini? Ini sudah jadi semacam makhluk spiritual. Ya Tuhan, jangan-jangan ini yang namanya ginseng darah legendaris? Pantasan saja. Tuan Lin sama sekali tidak peduli dengan hadiahku. Ternyata benda seperti ini benar-benar tidak ada artinya baginya. Bagaimana bisa begini? Anak ini sebenarnya siapa? Semua ini, kamu tanam sendiri? Iya, Kami sia-siakan ginseng 300 tahun sebagai pusaka. Padahal kau sudah bisa membudidayakan. Ginseng darah yang menyaingi ginseng umur 1000 tahun. Keluarga Su kami sungguh memalukan di depanmu. Jangan bicara begitu, kakek. sejujurnya, aku ada satu hal yang ingin kuminta dari kakek. Katakan saja, keluarga Su akan lalui api demi Anda. Tidak perlu sampai sejauh itu. Kakek, kalau memang berniat membantu, bisakah kirimkan satu tim? Tim traktor profesional untuk membajak sawahku? Urusan profesional serahkan pada ahlinya. Hasilnya pasti optimal. Tim traktor? Gampang, aku kenal perusahaan teknik terbaik. Satu telepon. Cepat panggil orang ke sini. Mobil mewah malah mau sawah pakai traktor. Tuan Lin ini sungguh berbeda dari yang lain. Tuan Lin ini benar-benar lain dari yang lain. Bagus, bagus. Tian Lin, kalau mesinnya kurang, aku bisa kirimkan beberapa unit lagi. Cukup, Kek. Anda terlalu sungkan. Ya Tuhan, apa yang kulihat ini? Kakek Su benar-benar menyuruh orang membajak sawah. Tian Lin ini benar-benar hebat. Tian Lin sangar. Pembajakan presisi selesai. Hasil panen lahan subur meningkat 30%. Bagaimana dengan sisi lain? Bonus tambahan sudah diberikan. Durasi tumbuh tanaman berkurang 20%. Peluang hasil spesial meningkat. Mantap. Lauli, kau, manusia atau hantu? Tentu saja manusia. Bukankah kau sekarat? Takut? Jangan kaget. Kau juga akan sembuh. Aku bawakan sesuatu yang bagus untukmu. Lao Su, apa ini? Jangan banyak omong, buka mulutmu. Ada apa? Dasar tua bangka. Kau mau buat aku tersedah. Kenapa suaraku jadi penuh tenaga? Aku bisa berdiri. Coba berjalan. Jalan kepalamu. Lihat kondisi tubuhku ini. Gila. Ini ajaib. Ajaib. Lao Su, obat dewa dari mana?
5 juta per butir, langsung sembuh. Ya, cuma 5 juta. Lao Su, kau harus bawa aku ketemu orang itu. Lao Su, obat ini ajaib. Tercengang begitu saja? Sini kuperlihatkan satu barang bagus lagi. Aduh, emakku. Apa ini? Ini ginseng darah 1000 tahun. Obat dari tabib muda untukku, jangan kau ambil. Tabib muda? Hei, sebenarnya apa yang terjadi? Begini ceritanya. Cucu perempuanku, hari itu lagi jalan-jalan. Lalu gitu deh, dia lagi di pusat perbelanjaan. Ketemu sama anak muda yang jualan obat di pinggir jalan. Di benderanya tertulis, obat mujarab, sakit langsung tuntas. Dia beli pil mahal, ku bilang minum. Aku sembuh seketika itu juga. Dunia masih ada orang sakti. Iya. Aku harus pergi berterima kasih langsung. Aku juga mikir gitu. Tapi lain kali, kita berdua harus siapin hadiah yang lebih wah. Coba pikir, dia udah nyelamatin nyawa kita berdua. Balasannya mahal, utang budi jangan lupa. Aku punya cucu perempuan, cantik banget. Ah, jangan. Cucuku yang duluan. Dasar kau, si tua bangka. Orang sehebat itu, senaknya aja kau klaim duluan. Aku akan telepon cucuku sekarang. Berani kau? Hei, tua bangka. Kali ini kita bersaing. Lihat siapa yang hadiahnya paling bikin tabib muda puas. Siapa takut? Gabung koneksi kita. Kota Jiang ini bisa bergetar hebat. Kalau tabib muda sampai menerima hadiah dari kita, dia bisa melintang di Jiang. Jangan masuk angin kau. Selamat host, tanaman pertanian telah matang. Setahuku, yang kutanam kali ini adalah lampu air. Entah akan berubah jadi apa. Ini Menanam oyong, yang tumbuh malah sutra. cocok juga sama namanya. Sebentar lagi Kota Jiang akan mengadakan konferensi sutra global. Aku bisa bawa sutra ini ke aula pameran konferensi. Pasti ada yang ngerti barang bagus, bisa cuan lagi nih. Lebih halus dari brokat Suhang. Dari mana dapatnya? Hasil tanam di ladang sendiri. Tuan Lin sungguh pandai bercanda. Motif ini, motif sulur naga kuno, tekniknya sudah lenyap 300 tahun. Tuan Lin, sebut saja harganya. Loh, bukankah ini kakakku tersayang yang dulu diusir dari rumah? Gagal bertani, sekarang malah nipu orang jualan sutra palsu? Bau apa ini? Bau tanah busuk. Jangan-jangan lo ambil dari barang rejek hasil rongsokan pabrik kampung? Jangan sampai tertipu, aku paling kenal adikku yang satu ini. Belum lihat ulat, mana ada sutra? Kain sintetis murahan. Lincong. Pelajaran kemarin ternyata belum cukup ya? Cepat banget lupa sakitnya? Jangan sok jagoan. Dan juga yang termasuk itu hebat, biar gue kasih tahu. Ini acara keluarga Lin. Lo harus nyah. Hadirin sekalian. Stan sewa, barang bersertifikat. Resmi. Nah, dua orang ini malah masuk tanpa tiket. Dan sengaja memfitnah. Menurut kalian, pantasnya diapain? Tuan Lin, ini. Sialan lo. Bubar, hancurkan semua lampu di stan itu, Bos Lin. Ya tapi ini area pusat konvensi. Ini masalah besar. Kalau ku suruh pergi, ya pergi. Sampah. Hancurin lampu nggak seru. Kurobek sutranya langsung. Biar tahu rasa, gimana caranya dia jualan. Kebakaran. Cepat padamkan. Kemarilah. Dua orang bodoh. Kalian cari mati, aku antar sekarang.
Apa yang terjadi di sini? Sheriff Chen, dua orang ini sengaja melakukan pembakaran. Sheriff Chen, ini cuma salah paham. Kami cuma bercanda. Aku bersedia ganti rugi, kita selesaikan secara damai. Sheriff Chen, aku menolak damai. Kain brokat cahaya bulan yang terbakar ini adalah karya tunggal dari pewaris warisan budaya nasional. Hanya satu-satunya di dunia. Dan yang lebih penting, barusan sudah dipesan oleh pihak museum. Kontraknya ada di sini. Sengaja merusak artefak nasional, pembakaran di tempat umum. Bagaimana akan dilakukan satu? Tidak mungkin. Artefak apaan? Dia cuma petani. Dari mana dia dapat artefak? Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Ayah, selamatkan aku. Aku tidak mau masuk penjara lagi. Ayah, katakan sesuatu. Lin Yu, kamu sudah keterlaluan. Oh, kamu datang di saat yang tepat. Mereka berdua tidak akan sanggup bayar 12 miliar. Kepala keluarga Lin. Kau pertaruhkan seluruh Lin Group demi dua anakmu? Atau hanya akan menonton mereka dijebloskan ke dalam? 12 miliar? Kamu sudah gila? Cuma berapa potong kain sutra jelek? Mana mungkin harganya 12 miliar? Tuan Muda Lin, jaga ucapanmu. Kain brokat cahaya bulan ini. Karya tunggal restorasi kuno Pak Lin. Tadi aku sudah menawar 3 miliar untuk membelinya. Tapi ditolak secara halus oleh Tuan Lin. Ditambah barang pameran lain yang terbakar, kerugian aula pameran. Dan rusaknya reputasi, 12 miliar itu masih kurang. Ayo, kita keluarga, jangan besarkan masalah kecil. Biarkan mereka minta maaf, ganti rugi lupakan saja. Ya benar, kami minta maaf. Kami hukum diri 3 gelas. Kakak, ampuni kami kali ini saja. Ayu, tidak. Kakak, bagaimanapun kita ini keluarga. Ayu, kamu tidak bisa diam saja. Chong dan Si Yi tidak bersalah kan? Mereka juga masih keluargamu. Keluarga? Lin Zentian. Saat kau memaksa ibuku sampai mati dulu. Kenapa tak terpikir dia keluargamu? Saat kau usir aku. Dan memboikotku santero kota. Kenapa tidak terpikir aku ini keluargamu? Sekarang kalian bukan sadar salah, tapi sadar takut. Sayangnya, sudah terlambat. Petugas Chen, tolong urus ini sesuai hukum. Bawa pergi. Ayah, selamatkan aku, ayah. Lin Yu, kau mati tidak tenang. Kau mati tidak tenang. Lin Yu, apa maumu sebenarnya? Apa mauku? Tuan Besar Lin, lihat ini dulu. Lin Zentian, kesalahan terbesarmu seumur hidup adalah meremehkan tanah warisan ibuku ini, dan meremehkan hati manusia. Besok jam 9 pagi, rapat pemegang saham Lin Group. Kalau kau tahu diri, Anda tangani penyerahan jabatan. Kau masih bisa sisakan uang pensiun. Kalau tidak tahu diri, 3 perusahaan cangkangmu untuk pencucian uang itu. Petugas Chen sudah punya semua berkasnya. Tian Lin, Anda sudah datang. Tian Lin, kami sudah lama menunggu. Mari kita mulai. Tian Lin, saya ini perjanjian saham. Sesuai kepemilikan sekarang. Tian Lin Yu telah memiliki 67% saham Lin Group dan menjadi pemegang saham pengendali mutlak. Tidak mungkin. Zentian masih pegang 35% saham. Ditambah punyaku dan anak-anak, kamilah pemegang saham mayoritas. Nyonya Chen, 12% saham atas nama Anda telah diakuisisi secara resmi oleh Tian Lin Yu kemarin. Ini surat konfirmasi tanda tangan Anda. Zentian, kau jual sahamku? Aku butuh dana segar. Lin Chong dan Si Yi perlu di lobi. Kau jual sahamku demi 2 orang cacat itu? Lin Zentian, aku ikut kau selama 20 tahun lebih. Dan kau lakukan ini padaku? Dan siang-siang, saat kau jadi pelakor dan merebut suamiku. Lalu membuat ibuku mati dulu, apa kau bayangkan hari ini? Oh, semua gara-gara kau, benih liar. Kalau bukan karena kau, mana mungkin aku jatuh seperti ini? Nyonya Chen, atas dugaan penganiayaan, mohon Anda ikut dengan kami. Hahaha, tamat. Tamat sudah semuanya, Lin Zentian. Ini karma. Kau buang istri dan anak, kini hidup sendiri tanpa keturunan. Lin Yu, kau akan mati dengan cara yang paling mengenaskan. Bahkan setelah aku jadi hantu, aku takkan melepaskanmu. Lin Group, mulai hari ini resmi berganti nama menjadi Yutian Group. Terima kasih atas kerjasamanya, semuanya. Lin Zentian, kau tahu apa yang paling ironis? Sepanjang hidupmu, yang kau buru hanyalah kekayaan. Tanah ibuku mudah tumbuhkan semua itu. Usahamu tak berarti bagiku. Bawa Tuan Tua Lin ke panti jompo. Biar dia menghabiskan masa tuanya dengan tenang.
Lin Yu. Kau datang untuk menyelamatkan kami kan? Mana ayah? Kenapa ayah tidak ingin datang? Lin Yu tidak, kami sadar sudah hilaf. Lepaskan kami. Begitu keluar nanti, kami pasti akan bekerja seperti budak untuk membalas budimu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ayah? Apa yang telah kau lakukan pada ayah kami? Aku tidak melakukan apa-apa. Dia sendiri yang menjual seluruh saham kalian bertiga. Uang untuk kasus kalian. Habis. Tapi kalian tak keluar. Satu lagi lupa ku kabari. Ibunda tercinta kalian, Chen siang-siang. Kemarin di rumah sakit jiwa sudah didiagnosis skizofrenia berat. Dia harus menjalani perawatan seumur hidup. Bohong. Tidak mungkin ibu begitu. Duduk. Kalian tak sadar salah, tapi sadar ajal dekat. Nikmati sisa umur di sini. Jangan mimpi keluar. Ayu. Kau tahu ini? Panjang umur dan sembuhkan penyakit. Andai saja dulu ibuku memilikinya, dia pasti tidak akan mati. Cekokan ini ke Tuan Tualin. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Aku ingin dia tetap hidup untuk menyaksikan dengan jelas bagaimana aku menghancurkan satu persatu. Semua hal yang paling dia pedulikan seumur hidupnya. Ibu. Aku sudah berhasil membalaskan dendammu. Selamat, host. Panen istimewa, periksa untuk memanen. Ding, panen istimewa lahan subur. Rumput jodoh telah matang. Host, silakan dipanen.